Hai Sobat Fakta. Oke, kita luruskan satu hal dulu ya. Biasanya nih, kalau dengar mobil listrik pasti kepikirannya mobil yang biasa aja, yang kalem gitu. Ya standar lah. Nah, seputar fakta mau kasih tahu nih, mobil yang kita bahas hari ini, Rimac Nevera Air, itu jauh banget dari kata standar, seheboh supernova malah. Ini mobil listrik ya, tapi kayaknya dirancang sama dewa-dewa Viking, tupai yang kebanyakan ngopi, dan seorang jenius Kroasia yang ambisius banget, namanya Mate Rimac. Ini bukan cuma mobil, ini tuh sebuah pernyataan. Pernyataan yang menggelegar, bikin ban hancur, muka meleleh. Kalau listrik itu bisa seru banget, bahkan lebih seru dari mesin V12 yang boros bensin. Kita ngomongin angka-angka yang bukan cuma melanggar hukum fisika, tapi hukum fisikanya diajak ke belakang gudang terus dihajar habis-habisan. Performanya itu bisa bikin pembalap senior ketawa cekikikan kayak anak sekolah yang baru nemu bantal kentut. Lupain semua yang kamu tahu soal mobil listrik. Hari ini, kita bakal kupas tuntas fakta gila di balik mesin super dari Kroasia ini. Kita bakal lihat kecepatannya yang bikin melongo, akselerasinya yang bikin leher kaget, baterai super kuat yang jadi sumber tenaganya, teknologi canggih kayak dari luar angkasa di balik bodinya, yang dari serat karbon, dan desainnya yang kayak dipahat langsung sama angin, mungkin pas lagi badai. Jadi, pasang sabuk pengaman, karena ini bakal jadi perjalanan yang seru banget. Kamu mungkin mau pegangan topi, dan mungkin juga kewarasan kalian. Oke, sekarang kita ngomongin kecepatan. Kecepatan tertinggi, yang paling penting. Angka yang misahin mobil cepat, biasa sama mobil yang bikin kita mikir, ini beneran boleh di jalanan gak sih? Rimac Nevera Air ini, teman-teman, bukan cuma ngetuk pintu kecepatan gila, tapi dia dobrak pintunya, renovasi lorongnya, sampai dekor ulang toiletnya. Kita ngomongin mesin yang bisa, saya kutip ya, mencapai 412 km per jam. Itu sama dengan 256 mil per jam buat yang masih pakai satuan itu. Biar kebayang nih, pesawat Boeing 737 aja lepas landas di kecepatan sekitar 250 km per jam. Nah, mobil ini di darat, ada kamu di dalamnya, lebih cepat dari itu. Ini kecepatan yang bikin pemandangan bukan cuma jadi buram, tapi kayak lari terbirit-birit ngejauhin kamu sambil teriak. Nah, kamu mungkin mikir, di mana coba di dunia ini kita bisa pakai kecepatan segitu? Dan jawabannya, ya hampir nggak ada tempat. Kecuali kamu punya landasan pacu yang panjang banget. Atau mungkin jalan tol Autobahn di Jerman pas tengah malam, dikawal polisi, dan bawa surat izin dari ibu. Tapi bukan itu intinya kan? Intinya itu kalau mobil ini bisa melakukannya. Ini kayak di dunia teknik itu sama aja kayak naik gunung Everest pakai sandal rumah nggak penting banget, susah banget. Dan karena itu, jadi keren banget. Ini bukti apa yang terjadi kalau orang-orang pintar dibilangin batasnya cuma langit. Mereka malah sengaja nargetin lebih tinggi lagi, cuma buat iseng. Keberaniannya itu loh, patut diacungi jempol. Kalau kecepatan tertingginya udah gila, akselerasinya, wah, ini sih bener-bener gila. Kita ngomongin 0 sampai 100 km per jam. Itu 0 sampai 62 mil per jam kalau pakai hitungan lama, cuma dalam 1,81 detik. Kaget kan? Biar saya ulangi ya, karena ini penting banget buat diulang 1,81 detik. Pas kamu baru sadar kakimu nyentuh pedal gas, kamu udah ngelanggar batas kecepatan di banyak jalanan kota. Akselerasinya itu bukan cuma bikin kamu kelempar ke belakang jok, tapi kayak mau nyatuin tulang punggungmu sama rangka karbonnya. Organ dalammu pasti lagi rapat serius ngebahas posisi mereka sekarang di mana. Ini lebih mirip kayak ditembakin dari meriam super mahal daripada nyetir mobil. Dorongan brutal tanpa henti ini datang dari 4 motor listrik. Satu buat tiap roda, ngasih torsi instan yang dahsyat banget. Nggak perlu nunggu turbo nyala, nggak ribet ganti gigi yang makan waktu sepersekian detik. Pokoknya, tenaga! Murni, langsung, dan jujur aja, dorongan yang agak ngeri. Ini bikin supercar biasa jadi kerasa kayak jalan di lumpur kental. Kamu bisa aja jejeran di lampu merah sama mobil mesin bensin apa aja. Dan pas mesin mereka baru mau kamu udah jadi titik di kejauhan. Heran sendiri tadi ada rame-rame apa. Baterai dan jarak tempuh, jantung listrik dari monster Kroasia.
Nah, yang ngasih tenaga ke rudal darat listrik ini seperti yang kalian duga, adalah baterai yang gede banget. Dan kalau saya bilang gede, ya beneran gede. Kita ngomongin baterai lithium mangan-nickel 120 kWh. Bentuknya kayak huruf H, memanjang di tengah mobil, sampai belakang jok. Biar kebayang nih, teko listrik di rumahmu itu mungkin cuma 3 kWh. Baterai ini bisa masak air buat bikin teh untuk seluruh tentara Kroasia. Mungkin malah bisa berkali-kali. Ini kayak lempengan petir raksasa yang disimpan. Dirancang hati-hati bukan cuma buat kapasitasnya, tapi juga buat ngeluarin dan ngisi daya dengan kecepatan yang jujur aja bikin kaget. Ini jantungnya si monster. Dan jantungnya ini gede banget. Nah, dengan tenaga segitu besar dan baterai segede gudang kecil di taman, gimana soal jarak tempuhnya? Apa mobil ini beneran bisa bawa kamu kemana-mana? Atau cuma buat ngebut-ngebut jarak pendek yang ngeri antar stasiun cas? Nah, Rimac bilang jarak tempuh WLTP-nya sekitar 490 km, atau lebih dari 300 mil. Nah, buat hypercar yang akselerasinya bisa ngubah peta, jarak segitu lumayan oke loh. Tentu aja, kalau kamu nyetirnya kayak rambutmu kebakar dan lagi dikejar kiamat, yang jujur aja, pasti bakal kamu lakuin. Ya jarak tempuhnya bakal turun drastis lebih cepat dari burung kaget. Tapi buat jalan-jalan yang lebih, ini artinya kamu beneran bisa pergi kemana-mana, beda sama beberapa konsep hypercar listrik lain. Teknologi canggih, lebih pintar dari Final Cerdas Cermat Universitas. Mobil ini bukan cuma soal tenaga gede, oh enggak, otaknya lebih besar dari paus yang pintar banget. Rimac Nevera Air ini penuh banget sama teknologi canggih, kayak paduan suara sensor, prosesor, dan algoritma yang kerja bareng dengan hebohnya. Kita ngomongin pelatih mengemudi AI yang katanya bisa ngajarin kamu jadi dewa balap di sirkuit tertentu, pakai data langsung dan tampilan tambahan. Ada superkomputer berbasis NVIDIA Pegasus yang ngolah data terabyte-an. Kekuatan komputernya lebih besar dari yang dipakai buat ngirim manusia ke bulan, mungkin malah berkali-kali lipat. Ini lebih mirip superkomputer sadar beroda 4 yang doyan aspal daripada mobil. Semua keajaiban digital ini bukan cuma buat pamer loh. Ini ngontrol sistem all-wheel torque vectoring, yang alatnya rumit banget. Sistem ini ngatur sendiri tenaga yang dikirim ke tiap roda ratusan kali per detik. Artinya, mobil ini bisa keluar tikungan dengan lincah banget kayak kambing gunung yang iri, dan tetap stabil meskipun kamu lagi nyobain performa paling gilanya. Ada yang bilang teknologinya kebanyakan, jadi pengalamannya kurang greget. Tapi kalau kita berhadapan sama tenaga hampir 2000 horsepower, menurut saya sih bantuan elektronik biar mobil tetap lurus itu bagus banget. Desain dan aerodinamika dipahat oleh dewa angin Kroasia dan para insinyur. Jujur aja ya, mobil dengan performa segini, mau bentuknya kayak gerobak sampah beroda juga orang pasti tetap mau. Tapi untungnya, Rimac Nevera Air ini jauh dari kata jelek. Bentuknya itu punya tujuan, agresif. Tampilannya ceper, lebar, khas hypercar yang kayak teriak minggir, meskipun lagi parkir. Setiap garis, setiap lubang angin, setiap lekukan, kayaknya ditentuin sama maunya angin. Mungkin gak cantik kayak mobil Italia klasik, tapi punya daya tarik brutal dan canggih yang gak bisa ditolak. Kelihatannya kayak lagi ngebut 200 mil per jam meskipun lagi diam, itu pertanda bagus. Dan tampilannya itu bukan cuma buat gaya. Mobil ini adalah mahakarya aerodinamika. Ada banyak elemen aeroaktif di mana-mana, profil kap depan, sirip di bawah bodi, diffuser belakang, dan sayap belakang gede yang bisa berubah sudut dan tingginya. Tergantung kamu butuh tekanan ke bawah maksimal buat nikung kayak nempel, atau hambatan minimal buat ngebut gila-gilaan. Ini bukan cuma tambahan keren-kerenan, ini penting banget buat nempelin mobil seberat hampir 2 ton yang tenaganya listrik dahsyat ini ke jalan. Para insinyurnya pasti udah lama banget di terowongan angin. Hasilnya adalah mobil yang membelah udara dengan efisien tanpa ampun. Nevera Air benar-benar gila, jelas brilian, dan sangat-sangat listrik. Nah, itu dia. Rimac Nevera Air, mobil yang mengubah pandangan kita soal kemampuan listrik. Apa ini benar-benar gila? Iya, jelas banget. Apa tenaganya lebih besar dari yang butuhin atau bisa dipakai orang waras di jalan umum? Nggak diragukan lagi. Apa harganya mahal banget bikin nangis? Pasti, kamu boleh taruhan kuna Kroasia terakhirmu. Tapi, dan ini tapi yang besar,
Bukannya hypercar memang begitu. Hypercar itu soal menembus batas, soal nunjukin apa yang mungkin kalau para insinyur dibebasin. Petir dari Kroasia ini bukan cuma mobil. Ini keajaiban teknologi, pernyataan niat, dan sindiran keras buat anggapan kalau mobil listrik itu ngebosenin. Ini bukti kalau masa depan kecepatan bisa senyap, tapi dahsyat luar biasa. Ini mesin yang bikin kamu nyengir kayak orang bodoh, meskipun mikirin buat nyoba semua kemampuannya itu agak ngeri. Ini sekilas gambaran masa depan di mana organ dalammu mungkin perlu diikat sabuk pengaman sendiri-sendiri. Dan dengan fakta mengejutkan itu, waktunya kita akhiri. Rimac Nevera Air mobil secepat kilat, sampai duluan sebelum kamu berangkat. Ini kemenangan rekayasa, monumen kegilaan, dan jujur aja, keren banget. Makasih udah nonton, dan sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan lain-lainnya, buat fakta gila lainnya ya.